Kita akan siapkan diri kita firman Tuhan. Kita akan menyanyikan pujian dari buku nyanyian Pesalo nomor 83. Oh, tunjuk jalanmu, nyatakan dirimu, ku telah melihat mukjizat. 83 dari buku nyanyian Pesalo. Pelayanan selanjutnya saya serahkan kepada hamba yang bertugas. Ikuti sabda Tuhan sebagian. Ya, pada hari ini saya dikasih kesempatan untuk Bapak Gembala di sementara menggantikan beliau yang sekarang masih di rumah sakit. Mari kita berdoa. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus yang kami sembah sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih ya Tuhan, bila pada siang hari ini ibadah kami dimulai dengan penuh ketekunan untuk mendapatkan hikmat, mendapatkan berkat dari Engkau Tuhan. Kiranya Tuhan Kau memberikan firman-Mu pada hari ini untuk kami mengerti akan ya, mungkin memang suara saya ini enggak seperti yang lain begitu nyaring. Jadi kalau mungkin tidak dekat begini bisa tidak kedengaran ya. Firman kami pada siang hari ini kita membahas kepercayaan orang-orang Samaria yang dilawat sama Tuhan Yesus. Pertama-tama orang Samarian yang mendapat kemurahan ya, langsung dari Tuhan Yesus. Setelah itu baru sebenarnya Tuhan Yesus datang itu khusus untuk orang-orang Yahudi, domba-domba yang hilang. Tetapi dalam perjalanan Yesus mencari domba-domba hilang itu banyak sekali hambatan. Bahkan mereka tidak percaya, bahkan sampai akhirnya juga disalibkan
oleh orang-orang Yahudi, terutama mereka yang orang-orang yang memimpin orang-orang Yahudi, pemimpin-pemimpin seperti Farisi, Saduki, yang tidak percaya akan Yesus. Tapi ini adalah rancangan rancangan dari Tuhan untuk supaya kita sebagai orang-orang yang notabene orang-orang kafir yang dapat kesempatan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya. Pertama kita coba baca di Yohanes 4 ayat 1 sampai 42 soal perempuan Samaria yang mendapat kesempatan dilawat oleh Yesus. Ya memang agak panjang ini ya. Ada satu perikop dari Yohanes 4 1 sampai 42. Percakapan dengan perempuan Samaria. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis melainkan murid-muridnya, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah Yesus ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikhar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Ketika itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria." Jawab Yesus, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepada air hidup." Tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dan manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau pada bapa kami di Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia akan haus untuk selama-lamanya. Kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus menerus memencar sampai kepada hidup yang kekal." Ada janji dari Yesus bahwa siapa yang minum air hidup dari tangannya tidak akan haus lagi, bahkan sampai hidup. Itu janji Tuhan kepada orang Samaria. Anggap saja orang Samaria ini sama dengan kita, bukan orang Yahudi, ya. Jadi kita juga mendapatkan yang sama dari Tuhan Yesus. Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini
Sebab maaf, kejahatan teknis. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Jadi seorang nabi itu bisa bernubuat dan bisa percaya bahwa Yesus itu seorang nabi dari perempuan Samaria. Tapi tidak sampai di situ saja. Dia bilang, nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tepat saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila Ia datang, Ia akan memberikan segala sesuatu kepada kami. Nah, sebenarnya orang-orang Samaria ini sudah tahu ya mengenai Yesus. Segala yang diperbuat Yesus dengan mujizatnya, orang-orang Samaria itu sebenarnya sudah tahu ya, tapi belum melihat Yesus langsung ya. Kata Yesus kepadanya, akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Pada waktu itu datanglah murid-muridnya dan mereka heran bahwa Ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan, tetapi tidak seorang pun yang berkata, apa yang engkau kehendaki atau apa yang engkau percakapkan dengan dia. Maka perempuan itu meninggalkan tempatnya itu di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah Dia Kristus itu? Jadi dalam percakapan wanita Samaria ini dengan Yesus, bahwa segala sesuatu yang telah diperbuat oleh perempuan ini, dan dia tahu seseorang kalau bisa mengatakan masa lalu dia itu, ya waktu itu perempuan Samaria ini menganggap itu dia adalah seorang nabi. Tapi setelah pengalaman dia tahu masa lalunya bahwa dialah Mesias, baru dia percaya ya. Akan tetapi Ia berkata kepada mereka, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan? Maka Yesus kepada mereka, makananku telah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah kamu mengatakan bahwa bulan ini tibalah musim menuai, tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal.
sehingga menabur dan menuai sama-sama bersukacita. Jadi pada akhir zaman ini gandum telah matang ya, siap untuk dituai. Jadi makanan untuk kita akhir zaman ini ya, gandum itu seperti firman lah ya, kita memakan gandum, kita menerima firman untuk dimakan untuk rohani kita. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa yang seorang menabur dan yang lain menuai. Jadi Yesus telah menabur, zaman kita adalah zaman penuaian. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain yang berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka, dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Ya, jadi selain kesaksian dari perempuan Samaria ini, orang-orang Samaria yang lain juga langsung mendengar dari khotbah-khotbahnya Yesus, maka mereka semua percaya kepada Yesus. Jadi dalam kisah ini Yesus itu melihat hati kita ya, yang dari seorang perempuan itu dia melihat hati, ya, hati yang menimbulkan iman. Iman seseorang bisa berubah ya, dari sebelumnya dia belum percaya, tetapi mendengarkan kesaksian Yesus, jadi bisa merubah seseorang jadi percaya kepada Tuhan. Jadi Tuhan juga mau kita sebagai penolong ya, seperti perempuan Samaria ini sudah ditolong dan dia juga menolong untuk umatnya, orang-orang Samaria yang lain, untuk percaya kepada Tuhan yang mendapatkan air kehidupan yang tidak habis-habisnya. Air kehidupan itu adalah firman yang tidak habis-habisnya untuk kita minum air kehidupan itu, ya. Ada lagi cerita masalah orang Samaria. Kita baca di Lukas 10 ayat 37. Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Orang Samaria yang murah hati, ya. Ayat 25. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, Guru, apa yang harus kau perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Itu ajaran Tuhan kepada orang-orang Israel. Ya, ini termasuk di dalam hukum Taurat, ya. Kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar.
perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan diri seorang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus. Jadi ditanya sama orang Yahudi bahwa siapakah sesamamu manusia. Jadi Tuhan Yesus memberikan suatu perumpamaan. Ya, dia bilang, jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ia melihat orang itu. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Jadi orang-orang Israel, orang-orang Yahudi ini, mereka betul menganut hukum Taurat. Bahkan hukum Taurat dikatakan, kasihlah dirimu sendiri seperti engkau kasihlah manusia sesama manusia. Tapi mereka tidak melakukan. Mereka di sini dibilang seorang Yahudi yang seorang imam yang melihat seseorang yang dipukul sampai setengah mati. Tetapi tidak, dia tahu hukum Taurat, sama manusia itu mengasihi, tetapi dia tidak melakukan. Begitu juga seorang Lewi. Bahkan seorang Lewi itu adalah pelayan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Dia melihat orang yang luka setengah mati ini juga tidak terdekat, tidak, hatinya tidak untuk menolong gitu ya, tidak tertarik untuk menolong orang yang tengah mati ini. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantikannya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang itu menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Jadi di sini Yesus juga mengajarkan bagaimana kita terhadap sesama manusia. Ya, tidak terikat orang itu mempunyai kepintaran yang tinggi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Tapi sebenarnya orang Samaria ini, saya kira dia sudah tahu akan pengajaran
Yesus. Ya karena dia sudah melawat orang-orang Samaria yang berbuat baik. Jadi di sini Tuhan menyatakan bahwa kita sebagai manusia mempunyai kasih. Kasih yang tidak memandang bulu siapa saja. Dan orang Samaria itu nggak melihat yang jatuh sakit itu, siapa kamu? Orang Yahudi kah? Orang Samaria kah? Atau orang bukan Yahudi? Tidak. Dia tidak menanya. Tetapi dia mempunyai hati. Jadi Tuhan itu mau kita itu sebagai penolong ya, penolong sesama kita manusia. Itulah ajaran Tuhan kepada kita. Kita sebagai orang bukan Yahudi, seperti imam, seperti Lewi, mereka orang Yahudi tahu hukum Taurat, tapi tidak melakukan. Itu memang kenyataan begitu, sehingga Tuhan Yesus berani mengatakan demikian. Ya. Tapi kita sebagai orang bukan Yahudi diberi kesempatan untuk melakukan perkara-perkara yang baik, mempunyai hati yang menolong, ya. Dan kita juga menolong orang tidak memandang bulu, tidak memandang siapa kau. Ya mungkin juga tidak sesama iman dengan kita juga bisa menolong ya, untuk menunjukkan kasih kepada orang-orang yang harus kita tolong. Kesempatan ini ya Tuhan berikan kepada kita. Terus ada lagi cerita yang ketiga, masalah orang Samaria, yaitu seorang kusta. Seorang kusta yang berterima kasih kepada Yesus. Maka kita baca di Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Ke-10 orang kusta. Ayat 11. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, Yesus Guru, kasihanilah kami. Nah mereka itu berdiri agak jauh. Soalnya apa? Mereka menyadari bahwa mereka orang-orang kusta, orang-orang yang terbuang, orang-orang yang tidak diterima sama masyarakat. Jadi berdiri agak jauh dan berteriak, Yesus Guru, kasihani kami. Lalu Yesus memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang ke-9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah. Imanmu telah menyelamatkan kau. Tidak 10 orang kusta ini saya percaya. Yang 9 itu mungkin orang Yahudi semua. Orang-orang Yahudi yang tahu
hukum Taurat. Tetapi mereka sudah ditolong, tidak bersyukur, tidak berterima kasih. Ya itulah orang-orang Taurat yang tengkuknya tegak, tengkuk dikatakan gitu ya. Mereka tahu hukum Taurat, tapi tidak melakukan hukum Taurat itu. Yang dikatakan kasihilah sesama manusia yang juga mengasihi Tuhan, ya. Jadi di kejadian ini mengatakan bahwa tubuh jasmani kami bisa disembuhkan, tapi lebih penting lagi akan rohani kita yang disembuhkan. Itu maksudnya Yesus. Dan kita selalu mengucap syukur bila kita telah mendapatkan kesembuhan, mendapatkan kebaikan dari Tuhan, dan dari situ kita menimbulkan iman kita kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Ya, dengan kesaksian-kesaksian ini kita lebih percaya kepada Tuhan bahwasanya Tuhan Yesus itu akan menyelamatkan kita bila kita melakukan hal-hal yang sesuai dengan kehendak-Nya. Ya. Ini kisah-kisah dari orang Samaria, orang-orang yang bukan Yahudi. Anggap saja orang-orang Samaria ini adalah kita, ya, yang mau dipakai Tuhan untuk pekerjaan yang agung bagi sesama manusia. Dan kita beriman, kita bersyukur kalau kita mendapatkan lawatan dari Tuhan Yesus, ya. Selain orang-orang Samaria, kalau orang Samaria ini langsung dilawat sama Yesus, ya. Tetapi juga selain orang Samaria, terutama juga orang-orang Yunani. Orang Yunani itu hidup di Asia Kecil, ya. Seperti di banyak di Perjanjian Baru, bahwasanya ada Korintus, ada Tesalonika, ada Panikonium, ada Derbe. Itu semuanya dari Asia, dari orang-orang negara Yunani, ya. Itu juga setelah itu dilawat, tetapi bukan Yesus langsung, tapi melalui murid-muridnya, terutama Rasul Paulus yang dipakai Tuhan Yesus untuk melawat, untuk menyiarkan Injil. Injil itu ya kehidupan dari Tuhan Yesus pada orang-orang yang bukan Yahudi, ya. Kita baca di Kisah Para Rasul 11. Kisah Para Rasul 11 ayat 19 sampai 26. Barnabas dan Saulus ke Antiokhia. Antiokhia ini ada di Yunani, ya. Kita baca ayat 19. Sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus, dan Antiokhia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Jadi murid-muridnya sebenarnya pertama-tama itu untuk melawat orang-orang Yahudi, domba-domba yang hilang. Tetapi Rasul Paulus mendapatkan banyak kendala. Ya, kita baca lagi. Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kinere yang tiba di Antiokhia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberikan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan tangan Tuhan
menyertai mereka dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Jadi Barnabas dan Saulus. Barnabas ini salah seorang murid ya, bukan yang mengkhianati yang mana seorang yang dibebaskan dari itu Barabas. Saya tempo hari juga masa Barnabas. Tahu-tahu saya periksa lagi ternyata bukan Barnabas. Barnabas itu termasuk rasul Tuhan, tetapi Barabas itu yang yang dibebaskan dari hukum salib. Barabas bukan Barnabas. Dan tangan Tuhan menyertai mereka dan semenjak orang menjadi percaya dan kembali kepada Tuhan. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antiokhia. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, berserulah ia dan ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus. Dan setelah bertemu dengan dia membawanya ke Antiokhia. Jadi pada waktu itu Saulus baru bertobat ya. Jadi petunjuk dari Tuhan juga, dia mengajak Saulus ke Antiokhia. Maka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar. Banyak orang di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kali disebut orang Kristen ya. Jadi orang Kristen yang disebut Kristen itu pertama-tama di Antiokhia, di Yunani. Pada waktu itu datanglah beberapa nabi dari Yerusalem ke Antiokhia. Seorang dari mereka yang bernama Agabus bangkit dan oleh kuasa Roh ia mengatakan bahwa seluruh dunia akan ditimpa bahaya kelaparan yang besar. Hal itu terjadi juga pada zaman Claudius. Pada zaman Claudius ini kaisar dari Roma ya. Lalu murid-murid memutuskan untuk mengumpulkan sesuatu sumbangan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing dan mengirimkannya kepada saudara-saudaranya yang diam di Yudea. Jadi ini cerita bahwa murid-murid Yesus datang ke Antiokhia kepada orang-orang, sebenarnya kepada orang Yahudi, tetapi dalam kelompok di Antiokhia ini banyak juga bukan orang Yahudi, dan mereka mendapatkan kesempatan juga untuk mendengarkan Injil, kabar baik ya. Jadi Injil itu pertama ke orang Yahudi, tetapi juga ada orang-orang yang bukan Yahudi ya. Orang-orang bukan Yahudi ya seperti kita ini juga bukan orang Yahudi, tapi dilawat oleh murid-muridnya yang menyampaikan Injil. Jadi banyak orang-orang yang bukan Yahudi percaya bahwa Yesus adalah juru selamatnya. Kita coba baca di Roma 1 ayat 16 sampai 17. Injil itu kekuatan Allah. Ayat 16, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani.
Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Jadi terutama itu yang ditujukan kepada orang Yahudi, ya. Memang murid-murid Tuhan itu adalah orang-orang Yahudi. Jadi mereka sebenarnya diutus untuk orang-orang Yahudi. Tetapi dalam perjalanan banyak juga orang-orang bukan Yahudi, ya, orang Samaria, orang Yunani. Juga nanti Paulus ada perjalanannya juga ke Roma, ya. Jadi firman Tuhan disampaikan itu bukan Yahudi, adalah untuk orang-orang semua bangsa di dunia ini, ya. Jadi kita percaya oleh karena firman Tuhan dan kita mempunyai iman, ya. Dari situ timbullah iman oleh karena mendengarkan firman. Jadi kita baca juga di Galatia 3 ayat 22 sampai 29. Hukum Taurat dan janji Tuhan, ya. Galatia 3 ayat 22, tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa, supaya oleh karena iman dalam Yesus Kristus, janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Jadi karena iman kita percaya kepada Yesus, dan iman itulah yang menyelamatkan kita. Ayat 23, sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Ya, jadi iman kita sebenarnya iman itu juga untuk orang-orang Yahudi di bawah hukum Taurat, tetapi mereka tidak melakukannya. Diberi kesempatan kepada kita bukan orang Yahudi untuk mendapatkan iman itu. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Jadi untuk kita orang-orang Kristen, hukum Taurat itu adalah penuntun, ya, bukan untuk dipercayai, tetapi untuk menuntun kita jalan dengan Yesus dan menimbulkan iman kita kepada Yesus. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Jadi tidak di pengawasan dari hukum Taurat, ya, tapi hukum Taurat hanya sebagai penuntun saja. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Jadi kita sebagai orang Kristen, iman kita kepada Yesus harus dibaptis. Kalau orang percaya hukum Taurat, ya nggak ada sistem baptis, air itu tidak ada, ya. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Jadi dalam Kristus Yesus tidak ada perbedaan, kita semua sama, laki perempuan, mungkin majikan, anak buah. Jadi tidak ada budak di sini, tidak, semua kita sama, satu dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah
keturunan Abraham yang berhak menerima janji Allah. Tapi kalau kita percaya pada Yesus, dikatakan juga kita adalah anak-anak Abraham, Yakub, Ishak. Kan sering dikatakan bahwa kita ada anak turunan dari Abraham, Allah Yakub, Allah Ishak. Ya, itu sering kita dengar, ya. Jadi iman itu untuk semua bangsa, bukan untuk orang Samaria saja, orang Yunani, tetapi untuk semua bangsa yang mendengarkan Injil Tuhan, ya. Kita kembali lagi coba ke Roma 1 ayat 13 sampai 15. Roma 1 ayat 13 sampai 15. Saudara-saudara, aku mau supaya kamu mengetahui bahwa aku telah sering berniat untuk datang kepadamu, tetapi hingga kini selalu aku terhalang, agar di tengah-tengahmu aku menemukan buah, seperti juga di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi yang lain. Ini pengakuan dari Rasul Paulus. Dia ingin ke semua. Sebenarnya di sini dia tuh inginnya ke Roma, tetapi karena dari Yerusalem, dari Israel ke Roma itu harus melalui Asia Kecil, ya, daerah-daerah orang-orang Yunani. Katakan, aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun mereka orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Inilah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Jadi tujuannya ke Roma, tapi dia mampir di Asia Kecil, di negara Yunani, ya. Kita lanjut Roma 2 ayat 9 sampai 16. Roma 2 ayat 9 sampai 16. Hukum Allah atas semua orang. Kita mulai ayat 9 saja. Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup, yang berbuat jahat, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Tapi kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Sebab Allah tidak memandang bulu, yang tadi kita sudah katakan. Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat. Dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar yang di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat, oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun karena tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi dirinya sendiri. Jadi bagi orang Yahudi yang melakukan hukum Taurat, percaya bahwa Tuhan menghukum mereka dengan cara hukum Taurat juga. Tetapi bagi kita yang bukan Yahudi tidak melakukan hukum Taurat itu, tetapi hukum Taurat itu sebagai penuntun, ya, sebagai cara Tuhan untuk menuntut kita dengan cara hukum Taurat, tapi kita bukan melakukan hukum Taurat. Mengerti, ya? Jadi hukum Taurat itu hanya sebagai penuntun untuk menghakimi orang yang bukan Yahudi.
Jadi seperti kita, ya. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling nuduh dan saling membela. Itu orang-orang Yahudi, mau menangnya sendiri, ya. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Jadi di hati kita yang bukan Yahudi tidak melakukan hukum Taurat, tetapi hukum Taurat yang ada di orang Yahudi itu sebagai penuntun saja, ya. Oleh karena Yesus Kristus berkumpulan kepada kita yang bukan orang Yahudi. Ya, sebagai ayat terakhir kita baca di Kolose 3, 5 sampai 17. Kolose 3 ayat 5 sampai 17, manusia baru. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembah berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Janganlah lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah meninggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tidak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua di dalam segala sesuatu. Karena itu sebagai orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemahan, lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah semua akan yang lain pada yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu berbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antaranya kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan,
Lakukanlah semua itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Ya. Jadi manusia baru, ya. Jadi matikan semua yang tidak berkenan kepada Tuhan, kehidupan duniawi. Marilah kita hidup rohani dan mengucap syukur senantiasa kepada Tuhan Yesus bahwa kita telah dipanggil untuk mengikuti Yesus dan kita akan mendapatkan pahala, mendapatkan air hidup itu selama-lamanya sampai Tuhan datang kembali. Ya, demikian firman Tuhan pada siang hari ini. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau telah memberikan hikmat kepada kami semua Tuhan, untuk mengerti akan kasih-Mu Tuhan. Engkau melawat kami yang bukan orang Yahudi Tuhan, sebagai anak-anak-Mu, sebagai pewaris-Mu ya Tuhan, untuk melakukan segala yang Kau perintahkan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar kami akan menerima tubuh dan darah-Mu ya Tuhan, untuk kehidupan kami yang Kau kehendaki, yaitu kehidupan kami yang ada di dalam Engkau, Engkau ada di dalam kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucapkan syukur. Haleluya. Amin. Kami serahkan pelayanan kepada oke. Silakan. Mari kita menyanyikan satu pujian. (84) di Pesalo, jiwaku terbuka. Kita akan menerima tubuh dan kita angkat tinggi-tinggi. Tubuh Tuhan, darah Tuhan kita letakkan di dada kita.
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan tubuh Tuhan dengan percaya. Mari angkat tubuh, angkat darah Tuhan tinggi-tinggi di atas kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberikan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum darah Tuhan dengan percaya. Ya, selanjutnya saya serahkan ke Thomas. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu senantiasa yang Kau limpahkan bagi kami Tuhan. Kami sebagai bangsa kafir Tuhan, yang mendapat kasih karunia-Mu Tuhan, untuk juga boleh memperoleh janji keselamatan yang Engkau nyatakan di dalam firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami, siapakah kami ini Tuhan, yang sebenarnya tiada layak Tuhan untuk menerima kasih karunia-Mu. Tapi besarnya kasih-Mu Tuhan bagi kami umat berdosa, hingga Engkau sudah mengorbankan diri-Mu tergantung di atas kayu salib demi keselamatan umat manusia. Bahkan Tuhan, setiap kehidupan yang menaruh, percaya dan pengharapannya hanya kepada Engkau saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu yang sudah menjadi tanda dalam setiap kehidupan kami, kuasa korban dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan, kami menjadi kehidupan yang senantiasa mau mengikut jejak-Mu. Ada tanda penderitaan, ada tanda sengsara yang melekat dalam diri kami, untuk kami mengikut jejak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami naikkan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.